Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Muhammadin imami barakah. Muhammadin imami sabah. Muhammadin hataman nabil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratil mukarramun, para hadirin rahimakumullah, para saudaraku yang dicintai Allah dan berkat oleh Allah kepadanya. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah lah di malam ini kita sama-sama dihadirkan Allah di rumahnya Allah untuk mengaji dan mengkaji diri agar kita sama-sama bisa kembali kepada Allah. Alhamdulillah, malam ini malam kedua di bulan Rajab, bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan di mana seluruh ampunan diterima Allah dan Allah hanya mencatat amal baiknya, tidak mencatat amal buruk kita. Maka bersyukur kita ketemu bulan Rajab, mudah-mudahan disampaikan di bulan Sya'ban dan berakhir di bulan Ramadan. Maka dengan hadirnya kita di sini, cobalah hadirkan hatimu agar kita bisa mendengar dengan baik dan bulan ini benar-benar menjadi momen terbaik kita meningkatkan iman. Karena selama ini tanpa sadar kita hidup terpuruk dibudaki oleh hawa nafsu kita. Maka katalah, wahai sang budak-budak dunia, dipanggil sama Allah. Untuk apa? Mendekati bulan yang penuh rahmat. Maka dikatakan bulan Rajab itu bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan Allah. Tanpa itu gak mungkin kita dapat ampunan Allah. Maka agar mendapat rahmat Allah itu kita perbanyak ibadah. Karena bulan ini bulan ibadah. Ibadah malam kita tingkatkan, puasa kita tingkatkan, zakat sedekah kita tingkatkan. Untuk apa? Meraih ampunan Allah. Maka di bulan ini disuruh memperbanyak istighfar sama membaca selawat. Istighfar dan selawat itu sebenarnya sama. Istighfar itu minta ampun sama Allah, selawat itu untuk mengikuti jejaknya Rasulullah. Kedua-duanya ini kalau kita baca, kita amalkan sehari-hari, maka menjauhkan balak dari kita. Tapi bedanya kalau istighfar itu ada bentuk lanjutannya. Ketika kita istighfar, disuruh membuktikan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kan kita mulutnya istighfar sehari 1000 kali, tapi wujud perbuatannya nggak ada. Itu bedanya. Tapi kalau selawat tidak ada bentuk dari wujudnya. Karena kita yang kita puji-puji adalah Rasulullah, bukan diri kita sendiri. Kita puji Rasulullah. Kata Rasul, siapa orang berselawat kepadaku, nanti para malaikat akan berselawat untuk kita. Itu bedanya. Tapi dua-duanya mendapat ampunan Allah secara syariat dan secara hakikat. Nah, ini bulan Rajab, bulan di mana kata Allah, kejar akhiratmu. Suruh kejar akhirat, nanti duniamu akan terangkat. Karena tidak ada perintah itu kejar dunia. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah wa yahsukum nusyahid aqdahakum. Hai orang-orang yang beriman, tegakkan agamamu, perjuangkan agamamu, nanti kau kuberi kedudukan yang tinggi di dunia, di akhirat. Jadi nggak ada suruh memperjuangkan dunia itu. Maka disebut mereka pejuang dunia disebut budak-budak dunia. Karena perintahnya malah perjuangkan Allah, meletakkan Allah itu di dalam hati kita sebenar-benarnya. Maka dikatakan Abdul zikri la ilaha illallah, siapa orang yang mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Itu jelas.
Tapi bukan ucapan, perbuatan membuktikan. Kalau gak ada yang lain, yang ada cuma Allah. Itu puncaknya bertahlil la ilaha illallah. Tuhanmu bukan jabatanmu, bukan pangkatmu dan sebagainya. Tuhanmu Allah, buktikan itu. Itulah zikir seabdul-abdulnya. Itulah ingat sepuncak-puncaknya ingat. Karena rezeki dunia ini rezeki terendah. Jabatan, pangkat, harta benda, yang namanya urusan dunia, kata Rasulullah, itu rezeki yang paling rendah. Kenapa? Rezeki itu bisa menyebabkan kita salah jalan, masuk nerakanya Allah. Belum ditanya dari mana kamu dapatkan, kemana kelak dibelanjakan. Ini menyebabkan kita masuk nerakanya Allah. Kalau kita cari dengan baik, terus kita jalankan di jalan yang baik, mungkin. Maka disuruh perjuangkan agama Allah. Ada rezeki yang tertinggi apa? Kesehatanmu. Itu rezeki lebih tinggi daripada harta benda. Kalau nggak percaya yang punya harta itu, sebanyak apapun kau punya harta, nggak usah dikasih penyakit kronis kelewatan itu, Pak. Oh, jantung bocor kelewat tinggi. Kasih aja dia sakit gigi. Sudah susah makan, susah semuanya tuh. Orang ngomong keras sedikit tersinggung. Jadi lebih terhormatlah orang yang punya kesehatan. Berarti orang-orang yang hebat, katanya harta bendanya hebat, itu orang miskin. Lebih kaya orang yang sehat. Kenapa orang sehat bisa makan sate kambing? Kenapa orang kaya itu yang katanya duitnya banyak, gak bisa dia makan sate kambing. Makan emping gak bisa, takut asam urat. Apalagi suruh makan jengkol, lebih parah lagi dia. Gak bisa. Tentu apa hartanya? Cuma jadi tontonan. Uangnya ditumpuk-tumpuk, cuma jadi catatan, nolnya berentet-rentet. Tapi gak ada yang dia bisa gunakan. Bisa gak menyelamatkannya? Gak bisa. Tapi kesehatanmu luar biasa. Oh, punya duit hari ini untuk hari ini, tapi kau bisa makan apa aja. Ini luar biasa ini. Gak ada pantang, tidurnya nyenyak, luar biasa. Coba kalau kau sibuk dunia, semua di program dunia dan dunia, mati kau, jangan mimpi berjumpa dengan Allah. Kenapa? Di pikiranmu cuma urusannya dunia. Yang setiap hari kita belajar ingat Allah. Yang kata Allah, berzikirlah kamu wahai manusia, dalam kondisi tidur, duduk dan berdiri. Kapan saja suruh berzikir. Setiap detak jantungmu, belum tentu kita ingat Allah. Kalau nggak percaya, kalian zikiran dah. Apapun yang diajarkan itu, entah dia Allah, entah dia tahlil, entah dia istighfar. Ketika kau zikir Allah, Allah, lisanmu mengucapkan Allah, tapi hatimu bersama Allah nggak? Akal pikiranmu bersama Allah nggak? Belum tentu. Maka memakamkan asma Allah itu tidak gampang kalau tidak kita latih sendiri dan diturunkan ujian. Maka bersyukur kita masih bisa ngaji, ini rahmat terbesar. Karena harta itu gak ada apa-apanya. Semua yang kita punya semua tinggal. Kenapa kita mimpi punya harta, punya jabatan, punya pangkat? Karena kita belum pernah merasakan berapa banyak duit banyak, rumah mewah, mobil berteret-teret, belum pernah rasakan. Jadi mimpi, alangkah enaknya ya kalau mobilnya banyak, rumahnya mewah, uang bermiliar-miliar. Setelah ada stres. Kenapa? Mobilmu harus bayar pajaknya. Yang sana bisa nyenggol jadi pikiran, belum ngatur supirnya. Luar biasa itu. Baru sadar kalau ada hidayah. Apa gunanya ini? Orang Allah kita ini gak butuh banyak. Apa yang kau butuhkan coba? Mobil 10 memang tiap hari dipakai 10-10-nya. Enggak mungkin. Hanya kau satu yang kau pakai. Punya rumah berapa tingkat? Enggak mungkin semuanya kau pakai. Hanya satu kamar yang kau pakai. Yang lain enggak. Tapi enggak sadar. Maka bersyukur masih ada hidayah, masih bisa ngaji. Itu rahmat. Tapi hatimu terpanggil belum tentu. Digedor seperti apa juga kalau hatimu ini sudah mati.
Ini usaha azab yang luar biasa, azabul harik. Maka kesehatan itu rezeki tertinggi. Tapi ada rezeki yang paling utama, siapa? Anak soleh, istri soleha, dan suami yang soleh. Karena mereka ini yang bisa membawa kita semua sampai surganya Allah. Ini yang utama. Kenapa? Kesehatanmu belum tentu bisa membawa kepada surganya Allah. Bisa saja kau dengan sehat, kau lupa dengan Allah, gak pernah zikir lagi, zikirnya malas. Tapi ketika kau sakit, kau zikiran. Kenapa? Berharap ditolong Allah supaya penyakitnya diangkat sama Allah. Sehingga zikirnya bisa menyentuh hati. Ini luar biasa. Sedangkan anak soleh ini hasil dari pekerjaan kita yang dari sedekah jariyah dan ilmu manfaat. Jadi anak soleh itu hasil dari kita senang sedekah jariyah dan ilmunya manfaat untuk orang banyak, baru bisa jadi anak soleh. Kalau syariat beda. Ketika manusia disebut anak soleh itu pasti meninggalkan dua perkara, sedekah jariyah dan ilmunya manfaat. Itu berbeda. Sedangkan untuk meraih kesolehan itu harus melalui dua jalan atau salah satu darinya. Oh, saya bukan orang yang berada. Bagaimana mencari kesolehan? Ilmu kau tebar, kau sampaikan kebenaran-kebenaran Allah. Karena sahabat itu tidak semuanya kaya. Bilal itu sangat miskin. Abu Hurairah itu sangat miskin malah. Saking makannya susah, 2 hari sekali dia makan. Ketika dia ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, hari ini saya sudah gak makan dari kemarin. Apa kata Rasulullah? Aku sudah 3 hari tidak makan. Makanya diganjal dengan batu. Nah kita ini gak makan setengah hari ngejerit. Tapi ngaku umat Muhammad luar biasa. Jadi wajar dikatakan umat terbaik itu umat di zamannya Rasulullah. Hidup matinya sudah untuk ibadah. Lalu kita ini kan baru janji dalam salat. Ya Allah, inilah salatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Engkau ya Allah. Mana buktinya? Tidak ada. Hidup matimu kau habiskan untuk ngabdi dunia ini, bukan untuk Allah. Terus ketika kita dikatakan orang munafik gak mau, disebut pendusta agama gak mau. Terus sombongnya kita tutup la syarika lahu wa bizalikal umirtu wa ana minal muslimin. Ya Allah, sesungguhnya aku hari ini orang muslim. Apa yang dikatakan orang muslim? Apa yang kau kerjakan hari ini? Berapa banyak kau ibadah? Berapa banyak kau ingat Allah? Pantaskah kita memproklamirkan bahwa diri saya orang muslim? Orang muslim itu yang hidup matinya sudah untuk Allah. Pikirannya untuk Allah, jiwa raganya untuk Allah, ruh rasanya untuk Allah. Seluruh organ tubuh yang kamu hidupkan itu sudah mulai untuk Allah. Walaupun hanya 2,5%, karena itu awal mukmin. Itu yang tertinggi anak soleh. Jadi meraihnya nggak mudah. Terus yang sempurna yang mana? Yang paling sempurna kata Allah yang mendapat redha Allah. Hidupnya dalam keredaan. Maka salat ridhoillah itu salat tertinggi. Kita minta redha Allah. Tapi mampu gak kita redha dengan pemberian Allah? Kita ini kan lucu. Mintanya ridha Allah, dikasih sesuatu, gak redha, nawar. Harusnya dikasih apapun kau redha, syukuri ini. Sebabnya nilai pengobatan itu kalau mau sempurna, syukuri sakitmu. Itu obat tercanggih itu. Kalau dikasih sakit, alhamdulillah saya sakit. Sakit gigi, alhamdulillah saya sakit gigi, gak ngomel-ngomel lagi. Coba kalau gak sakit gigi ngomel, nah celakanya kita kasih sakit gigi ngomel terus. Ada orang ribut sendiri sedikit disalahkan. Wah berisik aja. Padahal dia yang sakit ke orang lain disalahkan. Coba belajar syukuri. Dikasih sakit apa aja, oh ini rahmat dari Allah. Jangan kau jadikan laknat itu. Alhamdulillah saya sakit. Dengan saya sakit saya ngaji, saya sedekah. Coba kalau nggak sakit saya nggak ngaji, saya nggak sedekah. Jadi rahmat dari Allah kalau kau hatinya baik. Itu semua itu
jadi rahmat apabila hatimu baik. Tapi kalau hatimu nggak baik, mulai sumpah serapah. Dikasih rezeki sedikit kita ribut, dikasih rezeki banyak kita kurang. Tengok kiri kanan mulai, dia kan sama saya kerjanya, tapi kok dia rumahnya bagus, mobilnya bagus, saya kok begini, mulai buruk sangka. Padahal kalau mau rezekimu banyak, kata Allah, rezeki yang halal, syukuri apa yang ada itu. Syukuri, sabar di dalamnya, nanti ada nikmat. Ditambah nikmat Allah. Pertama dengan syukur itu sudah kenikmatan, belum itu ditambah sama Allah. Jadi kalau rezeki halalmu tidak meningkat-ningkat, itu karena kau kurang bersyukur dengan pemberian Allah. Kurang terus, hanya bisa nerima, tapi gak pernah ngasih. Coba belajar berbagi ajaran Allah itu. Apa yang kau terima, kau berikan ke orang lain. Awalan mukminin berapa? 2,5%. Awal mukminin baru dikatakan orang mukmin. Itu pun lalai. 2,5% dari penghasilanmu itu lalai. Apalagi mau meningkat jadi umatku, kata Rasulullah. 60%, suruh 60%. Kalau disebut itu 2/3. Itu di jalan Allah baru bisa. Baru doamu mustajabah. Nah, bagaimana kita mau sampai 60%? 2,5% aja berat. Hasil saya kan sedikit, Pak. Allah gak peduli sedikitnya. Allah lihat perjuanganmu. Nanti ku ganti, kata Allah. Diganti sama Allah. Tapi kita gak yakin Allah bisa mengganti. Itu anehnya. Tiap hari nyembah Allah, tapi gak percaya dengan Allah, bahwa Allah itu maha menolong, Allah itu maha melindungi, Allah itu maha kaya, pemberi kekayaan, Allah yang menghidupkan, Allah pula yang mematikan. Ini kan ketakutan. Lagi ada corona ini, ketakutan. Gak bisa membunuh demi Allah, demi Rasulullah. Covid itu tidak bisa membunuh. Tanpa izin Allah gak ada. Makanya ngajinya itu ditancapkan ke hatimu, di imanmu meningkat. Jadi beda. Orang rajin sholat, orang rajin zakat sedekah, orang rajin puasa, sholatnya tepat waktu, belum tentu beriman. Tidak ada hubungan dengan iman, itu kewajiban. Imannya itu muncul setelah kau diuji sama Allah. Takutan gak kau? Kita diyakini. Kemarin taklim kita ada kena covid, istrinya dikin. Ngebel saya nangis-nangis, Pak saya kena covid, kayak mana nih Pak? Kenapa harus takut dengan covid? Terus suruh karantina mandiri. Terus saya perintah dikin, jangan, tidak nular itu. Apa sama dikin? Tidur bareng sama dikin kan nular tuh. Tadi malam ngaji, selesai nggak tular-tular. Nggak bisa, penyakit itu tidak ada yang menular dalam ilmu tauhid. Kalau dalam ilmu medis mungkin. Kalau penyakit itu menular, kita ini sudah mati semua. Itu harus disadari. Dan Allah berarti zalim, tidak maha adil dia. Kenapa dia menghukum manusia dengan hukuman yang sama? Orang dosa kita cuma 10 kok, dia dosa 20 hukumannya sama. Ya nggak mungkin sama. Tapi itu ulama kena juga, udah takdir dia, habis kontraknya. Itu bukanlah oleh penyakit. Apapun harus dengan covid. Batuk sedikit mati gitu. Nggak batuk mati. Ini harus ditanamkan. Keimanan ini nggak ada. Karena kita nggak pernah sadar bahwa yang merubah diri kita ini, merubah kehidupan kita ini, merubah ekonomi kita, semuanya itu Allah. Nggak bisa. Aku, kata Allah, yang merubahnya. Ini harus disadari. Kita nggak bisa apa-apa. Makanya ayat kursi itu dibaca, ditelaah, dihayati, direnungkan. Tapi jangan merenung sendiri, gila kamu nanti. Nafsir sendiri, nggak tahu tafsirnya salah. Jangan ada guru, tanya guru, benar nggak Pak begini ayat ini? Bunyinya begini, rahasianya begini. Baru kita sadar. Gak bisa, Allah itu maha mengetahui. Allah tahu yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Allah tahu yang di langit atau di bumi. Allah tahu yang tersimpan di dalam akalmu dan dalam hatimu.
manusia nggak ada, illa bimasa, kata Allah. Tidak ada satupun manusia yang tahu kecuali yang dapat petunjuk. Nggak ada yang tahu. Maka ngaji bertahun-tahun kalau iman tidak lengkap, ngapain kau datang ke sini? Kejar aja dunia itu. Nanti lihat kita sama-sama mati. Sampai nggak kau ke surganya Allah? Kalau kita mau tahu, kalau sekarang iya bisa keles. Oh, saya cari dunia kan tuh akhirat. Mudah membuktikan orang cari dunia itu akhirat. Orang cari dunia akhirat itu gak kerja dia. Dia kalaupun dia punya usaha gak ambisi dia. Yang bekerja siapa? Allah yang disuruh bekerja. Allah kirimkan malaikatnya, Allah yang menghitung-hitungnya dengan siapa? Dengan bala tentaranya yang berwujud manusia. Jadi gak ada ikhtiar manusia. Kita kan ikhtiar, Pak. Boleh secara syariat. Hakikatnya bisa nggak? Nggak bisa. Manusia itu tidak punya daya, tidak punya upaya serta kekuatan. Nggak bisa. Berarti kita ini nggak bisa merubah apa-apa. Ini yang harus disadari. Apa yang kamu merubah? Kalau kita nggak bisa apa? Yang bisa Allah itu sendiri. Nah, maka kata Allah, kejar aku, sang pemilik segala. Nanti aku yang merubah. Karena otak kita selama ini kita jadikan Tuhan, seolah-olah kita bisa merubahnya. Ya ini Tuhan kita, otak kita sendiri. Padahal gak bisa Allah. Tapi kan Pak, kalau kita gak ikhtiar, kayak mana makannya? Allah bisa. Ketika kau dalam rahim ibumu, kayak mana makannya? Apa ibumu yang ngasih makanmu? Gak ada ibumu ngasih makanmu. Oh, dikasih air susunya, gak ada. Allah. Napasmu dari mana? Allah, semua Allah yang sudah atur. Itu urusanku, kata Allah. Bayangkan. Tapi kita gak pernah mau sadar. Terus saja kita jadi Tuhan. Akal kita jadikan Tuhan, fisik kita jadikan Tuhan, hawa nafsu kita jadikan Tuhan, segala-galanya. Akhirnya imannya semakin hari semakin turun. Umur semakin tua. Semakin tua umur ini gak bisa dilawan. Siapa yang bisa melawan umur? Gak ada. Imanmu gak semakin naik. Tapi ketika imanmu semakin naik, kau tersenyum melihat dunia ini. Oh, dunia yang fana ini bisa kita tinggalkan. Jadi mana kita sedihnya? Kumpul seperti ini. Itu bagi orang-orang beriman. Orang beriman itu tidak rindu surga. Kalau dia ngaku beriman, wiritan, masuk surga, itu aneh itu. Coba kau ngobrol sama wali-wali Allah, gak ada yang rindu surga. Dia rindu dunia ini. Kapan dia masuk surga? Dimatikan Allah setelah dia bisa melepas dunia ini. Dunia ini dilepas. Seorang wali Allah, kata Allah, kamu tanggal sekian, bulan sekian harus sudah meninggalkan dunia ini. Turun Israel. Protes dia. Di surga ada salat gak? Gak ada. Ada zikir gak? Gak ada. Saya gak mau mati. Apa enaknya di surga? Bagi orang-orang beriman. Coba kalau gak percaya, latihan di surga, gak usah lama-lama. 3 hari kamu di rumah, gak usah kerja, gak usah aktivitas, makan ada, semua ada, jenuh gak kamu? Surga lebih lagi begitu. Kalau pakai dimensi orang syariat. Tapi ketika dia ada yang lebih nikmat dari segala, beribadah kepada Allah, maka wali-wali Allah itu tidak akan pernah mati kecuali diizinkan sama Allah. Ya silakan, kamu di surga, kalau mau ibadah ya ibadah. Dan nikmatmu, surgamu adalah ibadah. Nah, kita kan jauh menjadikan ibadah ini surga, ngaji jadikan surga, ngaji jadikan hantu. Luar biasa. Ngaji jadikan surga, sedekah jadikan surga, berbuat baik jadikan surga. Kenikmatan itulah yang sebenar-benarnya. Di sana nggak ada. Kalau bahasa anak-anak itu mau tahu, cering tahu, mau apa tinggal cering makan. Padahal di sana nggak ada lagi makanan itu. Ini saya ajak sedikit berjalan-jalan ke akhirat. Tapi kalau nggak nyambung, turunkan lagi. Kenapa saya ajak? Jangan kau pikir di akhirat itu sama kayak di dunia. Bisa makan, apalagi bisa bersetubuh. Luar biasa. Oh, di sana katanya bidadari cantik-cantik. Berarti kau punya keturunan lagi nanti di sana. Di sana kompleknya alam malakut. Tahu nggak alam malakut? Alamnya malaikat.
Malaikat itu apa? Enggak punya nafsu. Nafsu itu enggak punya nafsu dia. Itu di alam sana. Jadi enggak mikirin dia itu cantik, enggak dia pikirin. Dan sudah enggak ada nafsu lagi dia. Coba lihat malaikat itu. Enggak ada ya yang nafsu. Nafsu dia apa perintah Allah. Ini harus disadari. Di sana katanya Pak ada makanan apa aja? Ya, ada makanan apa aja. Cuman kau lihat saja sudah nikmat. Kenapa kau hidup bukan di alam fana? Ini yang gak pernah kau pelajari. Kalau orang syariat, iya, mau anggur datang anggur, mau ini datang, luar biasa, dirusak otaknya. Di sana alam malakut, alam kenikmatan, ngelihat aja oh indah, itu sudah jauh lebih enak dari makan. Oh ngelihat tempat tidur indah nikmat, sudah lebih nikmat. Kan dia sudah tidak ada nafsu, nafsu tidur nggak ada, nafsu makan nggak, apa lagi? Tinggal mensyukuri aja. Maka para wali-wali Allah itu lebih suka di dunia, sehingga dia ditangguhkan. Ya matinya ditangguhkan. Nanti matinya setelah kehancuran alam, baru dia ke surganya Allah. Maka sampai hari ini para wali-wali itu masih ada. Kita zikiran begini dia datang ikut zikir, tapi sudah tidak menggunakan jasad kasarnya, karena dia sudah tidak makan lagi makanan kasar kayak kita. Kalau kita masih makan makanan yang berjasad, yang ada bentuknya, wali-wali Allah tidak lagi. Yang dimakan apa? Tadi saripati kenikmatan. Allah yang kasih makan. Coba malaikat makan nggak makan? Malaikat itu makan, tapi nggak sama seperti kita. Jin itu makan nggak makan, jin itu juga, karena dia terbuat dari api. Jadi tidak makan makanan yang panas seperti kita. Nah kesadaran ini nggak ada. Kita hanya dilupakan sama dunia ini. Padahal ini mataul hurur, kata Allah, ini tempat dunia ini cuma tipu daya, tempat kumpulan orang-orang gila. Tapi gak sadar juga, semua alam ini sudah memprediksi manusia akan hancur. Apalagi sekarang, semakin terjadi pengurangan ulama-ulama secara besar-besaran. Kenapa pengurangan ulama secara besar? Itulah memprediksi bahwa kiamat semakin hari semakin mendekat. Siapa yang bikin kiamat? Kita sendiri. Kita sendiri melanggar banyak perintah-perintah Allah yang kita langgar. Maka coba bangkitkan imanmu. Ini bulan Rajab, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan penuh barokah. Kejar ini. Yang kata Allah satu kali ibadah dikalikan 700 kali. Ibadah kita satu malam dikalikan 700 kali. Kau sedekah 1000 dikalikan 700 kali. Kau puasa satu hari dikalikan 700 kali. Ini hitungan orang-orang secara ilmu syar'i. Kok ada apa hitungan itu? Ada biar kita semangat ibadah. Kalau nggak ada, ya apa ibadah hasilnya juga ya tetap aja begitu. Yang puasa dengan nggak puasa sama aja, yang nggak sholat dengan nggak sholat sama aja. Ini nggak ada orang sholat, nggak ada orang puasa. Makanya dikasihlah ini loh hadiahnya. Kapan kau raih? Nanti ketika kau mati masuk alam kubur, baru kau tahu kau punya ibadah atau tidak. Ada nggak amal yang selama ini kau kejar-kejar? Nah amalan bulan Rajab inilah yang mendampingimu di alam kubur. Apa kata Allah? Tidak kau tinggalkan sendirian orang-orang yang mencintai bulan Rajab karena aku. Cintanya bagaimana? Bukan ucapan. Kau puasa sunnah, kau sholat malam yang sering kita kerjakan. Ada rezeki kau sedekah. Itu namanya kita memulaikan bulan mati kau tidak sendirian. Amal-amalmu itu kelak akan menjadi ruh-ruh yang mendampingimu. Itu baru saat oh ini loh, sehingga tidak hidup sendirian. Loh kalau kita tidak sendirian, inilah matinya kata Allah, bagaikan malam pengantin. Lupa kita karena sedang sibuk bercanda ria, tentu sudah kiamat. Tapi bagi orang yang gak cinta, ya tunggu kata Allah kematianmu. Azabku sangat penting. Maka kematian itu dibagi 3. Matinya orang tidak
beriman dia akan disiksa sampai akhirat kecuali dia punya anak yang soleh. Matinya orang beriman, matinya bagaikan malam pengantin sebentar. Tahu-tahu kok sudah kiamat. Malam pengantin kan sebentar. Maunya kita lama malam, dari maghrib sampai maghrib kayaknya malam terus maunya. Karena kita malam pengantin sebentar tentu sudah siang. Itulah kiamat. Yang satunya yang ditangguhkan matinya para ambiya, para wali-wali Allah, ditangguhkan karena permintaan mereka mau ibadah lagi bersama-sama. Nah, mereka inilah yang datang ke alam ini berkunjung kepada anak cucunya. Itulah kita. Maka cobalah perbaiki imanmu sebelum semuanya terlambat. Dan kalau sudah kematian menjemput, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita. Padahal semua orang-orang mati dalam kubur itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang minta dihidupkan kembali sama Allah. Ya Allah, hidupkan aku kembali di muka bumi walaupun hanya 1 hari. Akan kuhabiskan seluruh usiaku untuk ibadah kepadamu. Minta doa 1 hari. Loh, kita ini masih banyak hari-hari gak tahu kapan matinya. Yang sakit gak tahu matinya, apalagi yang sehat. Tapi masih leha-leha. Coba dipaksa bulan Rajab ini, bulan yang maha agung, bulannya haram. Bayangkan disebut bulan haram, luar biasa julukannya. Jadi haram orang-orang mencintai bulan Rajab ini tersentuh api neraka karena dia cinta dengan Allah. Nah, itu harus kita sadari. Maka saya mengajak, yuk bangkitlah kalian. Ini baru malam kedua, masih ada beberapa malam, syukur-syukur sampai 10 malam. Sisanya ya mau menambah sampai malam ke-15 itu jauh lebih baik. Jadi nanti ada malam 3 malam. Ya mulai namanya. Yang mau saum itu kita puasa di tanggal 13, 14, 15. Itu luar biasa. Bagi yang mau nambah, yang gak mau nambah gak apa-apa. Tapi khusus malam Jumat sampai bulan suci Ramadan kita ada ibadah khusus seperti yang kita kerjakan. Mungkin nanti ada titik puncaknya. Kita ingin tamasya hati. Jadi kita ibadah tanpa hitungan. Yang kita rindukan siapa? Allah. Tugasnya nanti kita turunkan. Ketika Allah udah instruksikan diturunkan, maka diturunkan. Bagi yang gak mau ikut ya silakan monggo. Saya tidak memaksa, hanya saya ingin mengajak. Inilah bulan di mana kita menyatakan bahwa hidup matiku hanya untuk Allah. Demikian yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.